Abang kedua, suara Vito tiba-tiba menjadi dingin dan dalam. Seolah-olah barang kesukaannya didambakan oleh orang, seluruh tubuhnya mengeluarkan hawa yang bahaya dan ganas. Jangan berlebihan, kalau tidak aku benar-benar akan marah. Sudahlah ilmunya membuat masalah, sekarang bahkan abang keduanya juga ikut campur. Bagaimana jika kamu benar-benar marah, sangat marah hingga melepaskan pakaian di tubuhmu dan mengembalikannya kepadaku? Ezra sama sekali tidak takut dengan ancaman Vito. Ezra melirik Vito dengan acuh tak acuh. Seperti dugaan, Ezra masih ingin mengambil kembali jas itu dari adik ketiga. Tidak, Vito menghabiskan bubur dengan cepat, kemudian berjalan ke arah pintu dengan marah. Aku akan kembali ke kota Zaun, sebelum selesai melakukan syuting film, aku tidak akan pulang lagi. Selain Kina, yang lainnya malah menjulurkan sepasang tangan ke samping. Vito jelas pernah mengatakan bahwa ingin mengejar Albert. Mereka malah tidak membantu Vito, tapi malah menghalangi Vito dan mencocokkan wanita itu untuk bersama dengan pria yang lain. Hei, Vito, cepat kembali ke sini. Kalenia segera berdiri dan berteriak. Setelah melihat punggung Vito yang berjalan keluar dengan marah, Kina segera menarik lengan baju Ezra, memberi isyarat kepada Ezra untuk menahan Vito. Keluarga Okto memiliki aturan seperti ini, tidak peduli seberapa sibuknya anggota di keluarga Okto, mereka harus kembali ke rumah utama dan makan bersama di akhir pekan. Inilah tujuan Vito kembali dari kota Zaun. Vito, cepat kembali ke sini. Begitu melihat Vito sudah naik ke dalam mobil sport, Ezra sangat tenang dan memerintah dengan suara yang dingin. Seluruh tubuh Vito yang duduk di dalam mobil sport menjadi gemetar, kemudian memprovokasi dengan menggertakkan giginya. Kamu menyuruhku kembali, aku harus kembali. Demi apa aku mendengar perkataanmu, pria yang jelek? Begitu selesai berbicara, Vito menginjak pedal gas dan melaju pergi. Kalenia memuji putra bungsunya di dalam hati. Hati berpikir, Vito yang selalu tidak takut apapun. Vito hanya takut pada abang keduanya. Sekarang malah berani menentang perintah abang kedua. Vito benar-benar terlalu mendominasi. Kina melihat ke arah Ezra dengan tatapan sedikit tidak tenang. Tapi malah melihat ekspresi wajah Ezra terlihat seperti biasanya. Ezra menoleh dan berkata pada Kina, makan sarapanmu. Oh, Kina menjawab dan tidak berani mengatakan lebih banyak. Kina tidak terlalu bodoh. Kina bisa melihat kenapa Vito bisa begitu marah. Vito pernah mengatakan bahwa dirinya sendiri ingin mengejar Albert dan ingin membuktikannya dengan menggunakan tindakan Vito pergi ke kota Zaun untuk melakukan syuting film, kemudian juga berada di dalam kru yang sama dengan Albert. Mereka memainkan peran utama pria dan wanita. Beberapa hari yang lalu, Kina mendengar Albert mengeluh, mengatakan bahwa Vito memberinya lipstik, menyuruh orang untuk mengantar setumpukan lipstik ke kru, membuat semua orang yang ada di kru tahu masalah tentang Vito sedang mengejar Albert. Tapi sekarang Ezra malah ingin memperkenalkan pria untuk Albert, tentu saja Vito akan marah setelah mendengarnya. Kina tidak tahu seberapa besarnya Vito menyukai Albert, bahkan jika Vito benar-benar ingin mengejar Albert, Kina juga tidak berharap Albert bersama dengan Vito. Yang diinginkan oleh Albert adalah seorang pria yang bisa bersama dengannya seumur hidup, tapi bukan seperti Vito yang merupakan semacam pria yang menjalani kehidupan yang mengembara, dan pria yang tidak bisa memberi ketenangan seumur hidup untuk Albert. Pukul 4 atau 5 sore, mobil sport perlahan-lahan berhenti di depan rumah keluarga Okto. Kemudian Vito berjalan turun dari mobil dengan ekspresi wajah yang santai dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kalenia duduk di ruang tamu dan menyilangkan kakinya dengan elegan. Begitu melihat putra bungsunya pulang, Kalenia langsung berkata dengan nada yang mengejek, bukankah sudah lari dari rumah? Kenapa kamu kembali lagi? Siapa yang mengatakan bahwa aku lari dari rumah? Aku hanya keluar untuk berkendara dan menghilangkan kebosanan. Vito mengangkat bahu dan berkata dengan ekspresi wajah yang santai. Bagaimanapun juga Vito masih takut pada abang keduanya. Vito berani menjamin dengan menggunakan nyawanya. Jika Vito berani terbang kembali ke kota Zaun di pagi ini,
kecuali Vito tidak ingin masuk ke rumah ini lagi. Kalau tidak saat pulang lagi, abang keduanya pasti akan mematahkan kakinya. Pria berguna, Kalenia menghinanya. Kalenia masih memuji Vito sangat mendominasi di pagi hari. Akhirnya Vito berani melepaskan diri dari aturan abang keduanya. Tidak menyangka bahwa Vito baru terlihat ganteng tidak sampai setengah hari, sekarang sudah menjadi takut. Ibu Okto, Ahri yang ikut di belakang Vito menyapa dengan wajah yang penuh senyuman manis, kemudian duduk di sebelah Kalenia dengan penuh kasih sayang. Ahri merangkul tangan Kalenia, kemudian menjelaskannya dengan nada yang bercanda. Aku bertemu dengan Vito di jalan. Vito dengan antusias mengundangku ke rumah Okto. Aku berpikir aku sudah lama tidak melihat Ibu Okto, jadi mengumpulkan keberanian untuk datang ke sini. Keluarga Okto dan keluarga Sealer merupakan kenalan lama, Ahri bisa datang kapan saja. Kalenia menepuk punggung tangan Ahri dengan lembut, kemudian berkata dengan senyuman yang ramah. Tapi marah memarahi Vito di dalam hati, jelas tahu bahwa Ahri menyukai Ezra, kemudian Ezra dan Kina ada di rumah hari ini. Bocah ini benar-benar memiliki keinginan untuk membuat masalah, sehingga ingin mengundang Ahri ke rumah. Kalenia sama sekali tidak membenci Ahri, bahkan masih sedikit menyukai Ahri. Bagaimanapun juga Ahri sangat unggul dalam semua aspek seperti latar belakang keluarga, penampilan, prestasi, perilaku moral, dan lainnya. Setelah Ezra menikah dengan Kina, Kalenia melihat bahwa Ahri masih tidak bisa melupakan Ezra. Kalenia langsung ingin mencocokkan Ahri dengan Vito, tapi setelah Ahri tahu pemikiran Kalenia, Ahri langsung menolak dengan senang hati. Sekarang Vito juga memiliki orang yang dia sukai. Kalenia hanya bisa menganggap Ahri sebagai keponakan. Sebenarnya Vito sengaja membawa Ahri datang ke rumah. Pagi tadi, abang kedua ingin memperkenalkan pria untuk wanita itu. Hal ini membuat hati Vito sangat tidak puas. Kalau begitu Vito akan membalas dendam dengan menggunakan metode sendiri. Vito langsung mencari Ahri untuk datang ke rumah. Begitu abang kedua sibuk untuk melayani Ahri, abang kedua sudah tidak mempunyai waktu untuk mengacaukan masalahnya dengan wanita itu. Ini disebut dengan abang kedua bertindak kejam. Vito akan membuat ketidakadilan. Keluarga Okto memiliki wilayah yang sangat besar, dan juga kebun yang tidak kecil. Ada orang khusus yang mengurus kebun itu. Stroberi sudah matang di musim ini. Setelah tahu, Kina langsung menyuruh Ezra membawanya ke kebun untuk memetik stroberi. Saat matahari terbenam, Ezra dan Kina kembali ke villa keluarga Okto sambil berbicara dan tersenyum. Kina yang membawa keranjang jerami kecil masih belum sampai tetapi suaranya sudah kedengaran. Baik. Kami sudah kembali. Aku dan Ezra memetik banyak stroberi. Setelah melihat Ahri muncul di ruang tamu dan berbicara sambil tersenyum dengan Ibu Okto, kemudian berinteraksi dengan sangat harmonis, suara Kina tiba-tiba berhenti. Setelah menyadari keanehan Kina, Ezra ikut mengangkat kelopak mata. Saat melihat Ahri, Ezra mengerutkan kening, ekspresi wajahnya langsung menjadi dingin. Kenapa wanita ini datang ke sini? Vito bertemu dengan Ahri di jalan, jadi langsung mengundang Ahri untuk datang ke rumah. Kalenia menjelaskannya sambil tersenyum, kemudian melemparkan masalah ini kepada Vito. Wajah Ezra yang ganteng menjadi tegang, suaranya sangat dingin dan dalam hingga menakutkan. Bukankah Vito mengatakan bahwa dia tidak akan kembali lagi sebelum selesai melakukan syuting film? Jelas tahu bahwa Kina tidak terlalu menyukai Ahri, Vito malah membawa Ahri datang ke rumah. Vito sedang menantang otoritasnya. Bagus sekali. Oh, Vito masih belum kembali ke kota Zaun. Vito hanya pergi berkendara di pagi ini. Kalenia menjawab sambil tersenyum polos. Bagaimanapun juga ini perang antara Ezra dan Vito. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan Kalenia. Aku sudah lama mendengar bahwa kebun di keluarga Okto menanam banyak buah berharga di musim yang berbeda. Lain hari Bang Ezra membawaku untuk berjalan-jalan saja. Setelah berjalan ke sebelah Ezra, Ahri berkata dengan suara yang lembut dan membawa sedikit genit. Tidak ada waktu. Ezra menolak secara langsung dengan tak berperasaan.
Dia memberi keranjang buah kecil yang diletakkan Kina di lengannya kepada pengurus rumah, dan kemudian berkata kepada ibunya, "Bu, jika kamu bertemu adik laki-laki ketiga, minta dia mengencangkan perbannya. Aku akan membawa bayi kembali ke kamar untuk istirahat sebentar, dan akan turun setelah makan." Setelah berbicara, dia langsung membawa Kina dan berjalan ke atas tanpa menunggu Kalenia berbicara. Kalenia mendengar putranya menolak Ahri dengan begitu bersih, meninggalkan Ahri yang agak bingung, merasa situasinya sedikit canggung. Jadi dia mencairkan suasana dan berkata, "Ahri, jika kamu ingin pergi ke kebun, Ibu Okto akan menemanimu lain kali." "Baik, terima kasih Ibu Okto." Ahri berjalan kembali ke sampingnya, seolah-olah tidak ada yang terjadi, dan menyetujuinya dengan senyum lembut. Terpikir bahwa pria itu masih kejam seperti biasa, hatinya sedikit menusuk, dan kepahitan menyebar di lubuk hatinya. Mengenai kedatangan Ahri, meskipun Kina merasa sedikit tidak nyaman, tetapi tidak mengatakan apa-apa. "Masih ada 1 jam sebelum makan malam, kamu tidurlah sebentar, dan aku akan berbicara dengan adik ketiga." Ezra membawanya ke tempat tidur dan berkata dengan lembut, "Lupakan saja." Kina meraih tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Sepertinya kamu membuatnya marah pagi ini. Sekarang dia membawa Ahri kepadamu dan membuatmu tidak bahagia. Kalian berdua sama saja." Ezra mendengus dengan kencang dan mengencangkan bibirnya. "Ezra, temani aku tidur sebentar." Dia memberi tempat untuknya dan menguap. Setelah makan siang, dia menemani nenek untuk waktu yang lama. Kakek duduk dan mendengarkan, menyela beberapa kata dari waktu ke waktu. Kemudian, ketika dia hendak pergi untuk istirahat tidur siang, dia mendengar bahwa stroberi di kebun keluarga Okto sudah matang, jadi dia mendesaknya untuk membawanya ke sana. Setelah bermain sepanjang sore, sekarang merasa sedikit lelah. Baik, dia melihat bahwa dia sudah sangat kelelahan, jadi dia buru-buru membantunya berbaring, dan berpikir untuk berurusan dengan adik laki-laki ketiganya di malam hari. "Aku akan menutup jendela." Setelah selesai berbicara, dia berjalan menuju jendela. Sebelum keluar, jendela dibuka untuk membiarkan sinar matahari masuk dan untuk ventilasi. Pada saat ini, matahari sudah terbenam dan angin bertiup. Dia menutup jendela dengan cepat dan rapi, kemudian menutup tirai, dan terbiasa melihat sekeliling ruangan. Detik berikutnya, matanya menyipit dan wajahnya tegang. Lokasi perabotan di dalam ruangan telah sedikit berubah, dan jelas bahwa seseorang telah masuk ketika dia tidak ada. Sementara Kina berbaring di tempat tidur, memikirkan saat dia melihat Ahri di ruang tamu keluarga Okto barusan, dan dia tidak bisa tidak memikirkan wanita asing yang dilihatnya di ulang tahun Tuan Max. Jadi dia berkata dengan santai kepada Ezra, "Ezra, apakah menurutmu Ahri akan cocok dengan?" "Ya." Ezra menutup mulutnya dengan secepat kilat, dan memerintahkan dengan sangat tegas, "Tidur, jangan bicara. Aku akan mencari sesuatu." Area terlarang kamarnya dan bayi Kina biasanya dibersihkan oleh pengurus rumah saja. Setiap kali mereka kembali, pengurus rumah akan membersihkan kamar terlebih dahulu. Setelah itu, pengurus rumah tidak akan masuk dan membersihkan lagi sampai dia dan bayi Kina kembali ke Elysium. Selain pengurus rumah, tidak ada yang diizinkan masuk ke kamarnya, dan keluarganya tidak akan pernah masuk ke kamarnya tanpa izinnya. Karena itu, Ezra dengan cepat menebak siapa yang paling mungkin masuk ke kamar dia dan bayi Kina hari ini. Melihatnya tiba-tiba menjadi sangat serius, Kina teringat bahwa dia sudah pernah memperingatkannya untuk tidak menyebutkan hal itu di depan orang luar. Menganggap dia khawatir di dinding ada sebuah telinga, jadi dia menelan kata-kata itu tiba-tiba. Ezra butuh waktu lama untuk memeriksa dengan cermat ukuran dan letak perabotan ruangan, termasuk ruang ganti yang terhubung ke ruangan, tetapi dia tidak menemukan apapun. Meski begitu, dia masih merasa gelisah, selalu merasa ada yang salah tapi tidak bisa mengatakannya. Tidak tahu selang berapa lama, mendengar ketukan di pintu,
Ezra menghentikan gerakan tangannya dan berjalan untuk membuka pintu. Tuan muda kedua, bersiap untuk makan malam, pengurus rumah berkata dengan hormat, sedikit menundukkan kepalanya. Ya, dia menjawab dengan wajah muram dan menutup pintu. Berjalan kembali ke tempat tidur dan membangunkan Kina. Bayi Kina, bangun. Bangun untuk makan malam. Kina yang sedang tidur nyenyak, menyingkirkan telapak tangan besar yang memegang pipinya, dan mendengus sedih, suaranya yang lembut malas dan mengantuk. Aku tidak mau makan, aku ingin tidur. Tidak makan? Apakah kamu yakin? Kalau begitu biarkan ayah, ibu, dan kakekmu datang untuk mengundangmu nanti. Ezra menundukkan kepalanya dan menggigit pipinya, dengan setengah mengancam. Mendengar ini, Kina terbangun sedikit, dengan sedikit manja, dan meratap. Mengapa orang harus makan? Aku hanya ingin tidur. Ezra dengan sengaja menunjukkan ekspresi gelinya. Nanti setelah selesai makan lanjutkan tidurmu. Dengan sedikit senyum dalam nada lembut dan elegannya, dia mengangkatnya dari tempat tidur dan memeluknya untuk cuci-cuci di kamar mandi. Ketika meninggalkan ruangan, Ezra mengerutkan kening dan melihat kembali ke kamar, dan kemudian mengunci kamar secara khusus, kemudian baru memegang Kina turun ke lantai bawah. Ezra, apa yang kamu cari barusan? Kina bertanya dengan santai. Sebelum tidur, dia membiarkan dirinya tidur terlebih dahulu, tetapi ketika dia bangun, dia menemukan bahwa dia tidak tidur sama sekali. Tidak ada, jawabnya dengan santai. Mendengar itu, Kina berhenti mengajukan lebih banyak pertanyaan. Saat makan malam, Ezra tidak memiliki ekspresi di wajahnya, hanya mengambilkan makanan untuk Kina atau berbicara dengannya secara singkat, ekspresinya sangatlah dingin. Vito yang sedang merasa bersalah, terus menundukkan kepalanya, tidak berani berbicara. Bahkan tidak berani merentangkan sumpitnya lebih jauh untuk mengambil makanan, karena takut saudaranya yang muram dan menakutkan itu tiba-tiba kehilangan kendali dan segera menghabisi dirinya. Awalnya mengira jika kakak kedua marah, dia akan merasa nyaman secara fisik dan mental. Tanpa diduga, konsekuensi dari ketidakbahagiaan kakak keduanya adalah dia juga ikut merasa takut, dan itu sangat menyiksa. Vito menyelesaikan makan malam dengan kecepatan tercepat dalam sejarah, meletakkan sumpitnya di atas meja, lalu berdiri, aku sudah kenyang, aku masih ada beberapa pekerjaan, semuanya silakan lanjut makan. Setelah berbicara, dia seperti melarikan diri dan meninggalkan ruang makan. Tuan muda kedua, jangan terus-menerus cemberut. Nafsu makan akan terpengaruh jika melihat ekspresi dingin di wajahmu. Setelah melihat bahwa hidup putra bungsunya sudah aman, Kalenia mencoba mencairkan suasana yang kaku. Ezra menekan bibirnya dengan dingin dan tidak mengatakan apa-apa, lalu berkata dalam hatinya, wajahnya lumpuh terhadap orang lain, tapi tidak akan lumpuh pada bayi Kina. Bang Ezra, Ahri melembutkan suaranya dan mencoba berbicara dengannya. Ezra meletakkan mangkuk dan sumpit di atas meja makan dengan keras, menakuti semua orang yang ada di tempat. Apakah kamu begitu cepat kenyang? Kina mengangkat kepalanya dan menatapnya. Berpikir dia akan pergi untuk berurusan dengan Vito. Dia menjawab dengan dingin. Berdiri, berbalik dan meninggalkan ruang makan.